Nikodemus sedang bertanya-tanya bagaimana bisa dilahirkan kembali. Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita akan melanjutkan renungan malam kita. Namun sebelumnya saya ingin menyanyikan nyanyian pujian nomor 126 yang berjudul Kasih Besar. Suatu kasih yang Allah sediakan untuk kita. Suatu kasih yang selalu ada di setiap waktu kita. Satu kasih yang tersedia untuk memenuhi segala pergumulan dan kebutuhan kita. Suatu kasih yang tak terduga, yang telah disediakan dan dinyatakan Allah untuk saudara dan saya. Kasih besar.
Bapa di dalam surga, malam hari ini sungguh kami bersyukur kepadamu, karena Engkau Allah yang penuh dengan anugerah dan kasih setia atas kami. Kasih-Mu terus Engkau nyatakan, kasih-Mu terus Engkau hadirkan hari demi hari dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada di hari ini. Dan oleh karena itu, sebelum kami tidur dan beristirahat dari segala lelah kami dan segala tanggung jawab dan tugas kami di hari ini, kami mohon kiranya Engkau Tuhan urapi kami, berkati kami, dan penuhi kami dengan kasih anugerah-Mu. Urapi kami untuk mendengar, merenungkan firman-Mu malam hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ketiga. Beberapa hari lalu, saya sudah mengajak saudara-saudara untuk merenungkan firman Tuhan dari Yohanes pasal yang kedua tentang pelayanan dan mujizat pertama yang Yesus lakukan di Kana. Hari ini kita akan belajar dari Injil Yohanes pasal yang ketiga, dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-21. Nanti Bapak Ibu baca secara keseluruhan, tetapi bagian-bagian penting dari ayat ini akan saya sharingkan kepada saudara-saudara malam hari ini sebelum kita beristirahat dan tidur. Dalam perikop yang berjudul percakapan dengan Nikodemus. Saudara, kita tahu bahwa di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ini, ketika Yesus mulai melanjutkan pelayanannya, Yesus ditemui oleh seorang pemimpin agama Yahudi yang bernama Nikodemus. Seperti yang dikatakan dalam ayat yang pertama dari pasal 3 begini. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh." Saudara, dalam percakapan ini, kita melihat sesuatu hal yang menarik di sini, bahwa yang datang menemui Yesus waktu malam bukanlah seorang rakyat biasa, bukanlah seorang warga biasa dari kumpulan masyarakat Yahudi, tetapi dikatakan seorang pemimpin agama Yahudi, yaitu seorang dari kelompok Farisi. Nah, kita tahu ada beberapa kelompok dalam Dewan Agama Yahudi. Nah, di antaranya adalah kelompok Farisi, kelompok yang berpegang teguh pada Taurat dan berpegang teguh pada keyakinan akan adanya kebangkitan orang mati. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, Nikodemus digambarkan ia datang pada waktu malam. Sesuatu yang menggambarkan bahwa dia datang secara sembunyi-sembunyi. Nah, nanti kalau saudara membaca di pasal yang ke-7, dan juga nanti di pasal terakhir dari Injil Yohanes pada waktu bersama dengan Yusuf dari Arimatea meminta mayat Yesus, digambarkan bahwa Nikodemus ini seorang yang sebenarnya dapat dikategorikan sebagai murid Yesus, tetapi dia mengikut Yesus dengan diam-diam. Dan di awal pasal
Yohanes pasal yang ketiga ini, Yohanes sudah menceritakan tentang dia, bahwa dia ketika datang kepada Yesus, dia datang bukan juga dengan satu pertanyaan, tetapi dia datang dengan satu pernyataan yang menarik. Ya, ketika dia menyapa Yesus sebagai Rabi, dengan penegasan kami tahu, ya. Jadi ada satu keyakinan di dalam dirinya bahwa Yesus yang sudah melakukan tanda-tanda yang dilihat, dan Yesus yang sudah menunjukkan pengajaran-pengajaran yang sangat luar biasa yang sudah didengar, bagi dia sebagai seorang pemimpin agama, tentu saja ini membuktikan bahwa ada penyertaan Allah di dalam diri Yesus. Seseorang yang diutus oleh Allah. Dan ini satu pengakuan yang baik. Sekalipun dia belum menunjukkan pengakuan itu secara terbuka di hadapan publik. Karena itu Yohanes mengatakan ia datang pada waktu malam dengan diam-diam. Karena kalau kita melihat pada bagian-bagian lain yang berbicara tentang Nikodemus ini, terlihat bahwa Nikodemus juga menjadi seorang yang takut, ya, pengikut yang takut. Nah, ketika Yesus berdialog dengan dia, ini ada sesuatu yang menarik. Ketika dia mau menyatakan ketegasannya bahwa dia sudah melihat apa yang Yesus lakukan, dia sudah melihat mujizatnya, dia sudah mendengar pengajaran-pengajaran Yesus yang sangat istimewa, tetapi Yesus mengatakan kepada dia bahwa itu saja tidak cukup. Meyakini di dalam dirinya bahwa apa yang diajarkan oleh Yesus adalah kebenaran, dan percaya kepada apa yang telah dilakukan oleh Yesus sebagai kebenaran, itu belum cukup. Apa yang harus terjadi dalam diri Nikodemus ini? Nah, kalau kita baca selanjutnya, Yesus mengarahkan dia untuk mengalami apa yang kita sebut sebagai kelahiran kembali. Bahwa tanpa seseorang dilahirkan kembali, dia tidak bisa melihat kerajaan Allah. Dia tidak bisa menyambut kehadiran kerajaan Allah dalam hidupnya. Dia tidak bisa mengalami pemerintahan Allah dalam dirinya. Dan dalam ketidakmengertian Nikodemus, kemudian Yesus mengarahkan dia untuk mempercayai apa yang kemudian dikatakan di dalam ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nikodemus sedang bertanya-tanya, bagaimana bisa dilahirkan kembali? Bagaimana bisa mengalami itu? Supaya bisa mendapat bagian dalam kerajaan Allah dan bahkan melihat kerajaan Allah. Yesus berkata kepada dia dalam dialog ini, saudara baca juga di sana, bahwa Yesus bilang, kamu pemimpin agama saja tidak mengerti. Kamu harus mempercayai apa yang dulu sudah dinyatakan pada waktu orang-orang Israel dipagut oleh ular. Allah telah memberi satu tanda bahwa setiap orang yang memandang, melihat kepada ular yang dibuat, duplikat ular yang dibuat oleh Musa, maka dia akan selamat. Maka dalam bagian-bagian ayat selanjutnya kita membaca Yohanes dalam bagian ini menegaskan bahwa Yesus mengarahkan dia untuk menemukan dalam dirinya apa yang dilakukan Allah untuk kelahiran kembalinya, untuk keselamatannya, yaitu menerima karya kasih Allah yang dilakukan dan melalui Yesus di kayu salib. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 17 dikatakan, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ayat 18, ia tidak akan dihukum,
Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Nah, malam hari ini, secara singkat bagian firman Tuhan ini mau menekankan kepada kita bahwa kita perlu mengalami kasih Allah itu, menemukan kasih Allah itu, suatu kasih yang besar yang telah Allah nyatakan di dalam anaknya Yesus Kristus, yang datang bukan untuk menghakimi manusia, bukan untuk menghukum dosa-dosa manusia, tetapi untuk menebusnya di dalam dirinya dengan pengorbanannya, karena ia mengasihi setiap manusia. Nah, saudara-saudara, mari malam hari ini, mungkin saudara juga sedang dalam kebingungan seperti Nikodemus. Saudara dengar firman setiap hari, setiap minggu. Saudara percaya firman Tuhan itu benar. Saudara mungkin sudah mengalami kebaikan, kasih, dan pertolongan Allah, dan bahkan saudara tahu tentang peristiwa di kayu salib. Tetapi kalau saudara tidak mempercayai itu secara pribadi, saudara tidak akan pernah menemukan dan mengalami, merasakan kasih Allah yang besar itu dalam hidup saudara, bagi hidup saudara. Oleh karena itu malam hari ini, kalau saudara dalam kebimbangan, saudara ingin mengalami kehidupan rohani yang diperbaharui, kesegaran rohani yang merupakan karya Allah bagi hidup saudara dalam rohnya, maka percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah diutus sebagai penyataan kasih Allah untuk saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat istirahat. Sampai jumpa dalam renungan di malam berikutnya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa di surga, malam hari ini dalam perenungan kami akan kebenaran firman Tuhan, tolonglah kami Tuhan, supaya kami juga menemukan kasih-Mu dalam hidup kami, dengan mempercayai apa yang sudah Engkau lakukan dan nyatakan di dalam Yesus kepada kami. Kami tidak hanya merasakan persetujuan akali kami terhadap semua kebenaran yang kami dengar, semua peristiwa dan kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan, tetapi biarlah kami sungguh-sungguh percaya, dan karena itu kami menyerahkan hidup kami kepadamu, untuk Engkau bertahta dalam hati dan hidup kami, dan supaya Engkau memimpin kami hari demi hari. Tolonglah setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, supaya sungguh-sungguh menemukan kasih-Mu dalam kebenaran firman-Mu yang diimani dan dipercayai hari demi hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.